Dia adalah mahasiswa S1 sedangkan Rohit adalah mahasiswa S2. Mereka berada di satu kampus. Rohit dikenal pria tampan dan cerdas di kalangan mahasiswa. Banyak wanita yang mengidolakannya. Dia pertama kali melihat Rohit di perpustakaan. Dia langsung jatuh cinta kepada Rohit. Saat melihat Rohit, jantung dia berdetak kencang laksana drum. Dia terus melihat Rohit tanpa sepengetahuan Rohit. Suatu hari, saat dia praktikum kimia di laboratorium, Rohit datang ke lab itu. Dia bengong melihat Rohit sampai tabung dia meledak. Rohit juga dikenal pandai melukis. Suatu hari, hasil lukisan Rohit dipamerkan di majalah dinding dan semua orang menyukainya, khususnya kalangan wanita. Karena cemburu, dia mencuri lukisan Rohit agar wanita lain tidak bisa melihatnya. Karena merasa tidak enak, dia ingin mengakui dialah yang mencuri lukisan Rohit. Dia ingin sekali berbicara langsung dengan Rohit. Dia bertekad untuk melakukannya besok. Saat bertemu Rohit di kampus, dia tidak berani berbicara dengan Rohit. Dia terus-menerus memendam rasa cinta ini. Akhirnya, dia memberanikan diri berbicara langsung dengan Rohit. Mereka berdua pun mengobrol. Hari demi hari, dia sering mengobrol dengan Rohit. Dia menjadi dekat dengan Rohit. Mereka berdua sering bertemu. Setiap pergi ke kampus, dia berusaha memakai pakaian yang bagus untuk menarik perhatian Rohit. Beberapa hari kemudian, dia menunggu Rohit di kampus. Setelah beberapa jam menunggu, Rohit tidak kunjung datang. Dia pergi menemui teman sekelas Rohit untuk bertanya di mana Rohit. Temannya mengatakan Rohit berhenti kuliah dan kerja di Korea. Dia terus bersedih mendengar kepergian Rohit. 3 tahun sudah waktu berlalu. Dia tidak pernah lagi melihat Rohit. Setelah lulus, dia tinggal di apartemennya bersama sang ayah di Mumbai. Saat naik lift, dia melihat Rohit di sana. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Rohit di Mumbai. Dia keluar dari lift dan berpura-pura tidak melihat Rohit. Tapi ternyata Rohit memanggil dia. Rohit mengatakan, "Kau dia kan? Kita pernah mengobrol di kampus. Aku pernah melihatmu saat kau meledakkan tabung kimia di laboratorium." Dia hanya diam membisu dan menjawab dalam hati, "Aku meledakkan itu karena tidak fokus melihat dirimu." Dia lalu bertanya, "Ada urusan apa kamu di Mumbai?" Rohit menjawab, "Aku pindah kerja di sini sekarang. Aku tinggal di nomor 701. Dan ternyata apartemen Rohit bersebelahan dengan apartemen milik dia di 702. Saat mereka sedang asik mengobrol, di depan pintu ayah dan paman dia keluar dari apartemen dan menyapa Rohit. Rohit mempunyai rutinitas lari pagi setiap hari. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin bisa lari pagi karena selalu bangun telat, karena di malam hari dia susah tidur. Rohit mengatakan bahwa di Korea ada kepercayaan bahwa jika seseorang sulit tidur, itu tandanya kita sedang memikirkan seseorang. Solusinya, pejamkan matamu dan bayangkan ingin hidup bersama orang itu. Ungkapkan perasaanmu kepadanya lalu tidurlah. Pagi hari, dia dan Rohit lari pagi. Mereka berdua semakin dekat. Mereka sering bertemu, jalan-jalan, dan mengobrol. Suatu hari, dia melihat Rohit memeluk wanita lain di pantai. Dia ngambek dan tidak mau menemui Rohit. Dia lalu menyobek lukisan Rohit yang dia curi saat di kampus dulu. Malam hari, dia menemukan bingkisan di depan pintu apartemennya. Dia mengambil dan membukanya. Ternyata isinya adalah lukisan wajah dia dan sepucuk surat dari Rohit. Di surat itu, Rohit mengungkapkan bahwa Rohit sudah menyukai dia sejak kuliah dulu. Ternyata, diam-diam Rohit juga mengagumi dia. Rohit melukis di kampus untuk membuat dia terkesan. Setelah membaca surat itu, dia menemui Rohit. Dia bertanya, "Siapa gadis yang kau peluk di pantai tadi?" Rohit menjawab, "Itu teman kantorku yang mengatakan cintanya kepadaku. Aku menolaknya dan mengatakan, aku sudah mempunyai seorang gadis yang membuat aku melupakan semua gadis di dunia ini." Mereka kemudian menjadi sepasang kekasih dan berpelukan. Keesokan harinya, mereka berdua menonton bioskop. Dia sangat menyayangi Rohit. Dia tidak henti-hentinya mengatakan I love you kepada Rohit. Rohit membalasnya dengan menggenggam erat tangan dia dan mengatakan I love you 1 kali. Rohit mengatakan, "Satu sentuhanku ini sama maknanya dengan 1000 kata." Sepulang dari bioskop, Rohit mengatakan akan membawa abang dan iparnya ke Mumbai untuk melamar dia. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mengalami kecelakaan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat dia sadar, dia bertanya kepada pamannya di mana Rohit. Pamannya menjawab, Rohit sudah meninggal dunia. Dia menangis sedih. Tidak bisa melupakan Rohit. Dia terus merenungi kematian Rohit. Dia sampai melukai tangannya sendiri.
Ayah dan pamannya lalu menyuruh dia ke kota Bengaluru, ke tempat sepupunya untuk menenangkan diri. Di Bengaluru, dia tetap merasa kesepian. Dia berjalan kaki di dekat taman. Terlihat di sana ada seorang pencopet yang menculik tas dia, tapi dia cuek saja. Dia mencoba bunuh diri di kereta api, tetapi tidak jadi. Tiba-tiba, pria bernama Adi menelpon. Adi mengatakan dengan santun dan bercanda, "Hei dia, aku tahu namamu dari kartu debit cardmu. Ini aku susah payah mengambil tasmu dari pencuri. Lalu aku mencarimu tapi kau menghilang." Dia menjawab, "Aku tidak mau tasku, ambil saja untukmu dan jangan menelponku lagi." Adi bingung dengan sikap dia. Keesokan harinya, Adi beraktivitas seperti biasa. Adi hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai dokter. Adi memanggil ibunya dengan sebutan laki. Adi sangat patuh dan mencintai ibunya. Ibunya juga sangat mencintai Adi. Adi sangat suka dengan motor klasik, tapi belum mendapatkan izin dari sang ibu. Adi pun menundanya untuk membeli. Suatu hari, Adi mengantar ibunya ke rumah sakit. Tidak sengaja, resepsionis rumah sakit memanggil nama seorang pasien bernama Dia. Adi menoleh ke belakang lalu nyamperin cewek itu dan ternyata benar. Cewek itu adalah Dia yang Adi telepon kemarin. Adi lalu mengambil tas dia di rumahnya. Saat Adi kembali ke rumah sakit, dia sudah pergi. Adi sedikit kecewa tapi tidak marah. Sore hari, Adi menjemput ibunya. Adi mengobrol dengan ibunya sambil makan jagung bakar. Adi merayu ibunya untuk memberi izin membeli motor baru. Ibunya mengatakan dengan lemah lembut, "Tidak, ibu tidak suka kau membeli motor itu." Karena ibunya tidak memberinya izin, Adi sedikit kecewa, tapi Adi menurut dengan sang ibu karena tidak mau menyakiti perasaan sang ibu. Sore hari, saat Adi mendatangi toko motor klasik itu, tiba-tiba resepsionisnya mengatakan kepada Adi, "Selamat Pak, motor klasik ini menjadi milik Anda." Adi bingung, ternyata diam-diam ibunya sudah membeli motor klasik itu saat kemarin Adi melihatnya. Ibunya mengatakan, "Ibu tidak suka kau membeli motor itu. Ibu lebih suka ibu yang membelikannya untukmu." ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Malam hari, Adi menulis surat yang terdiri dari 3 paragraf. Adi membacakan 1 paragraf kepada ibunya. Ibunya bertanya, "Mengapa kau tidak pernah memanggilku ibu? Kenapa kau selalu memanggilku laki? Apakah karena nama ibu Laksmi?" Adi menjawab, "Jawabannya ada di akhir surat ini, Laki. Izinkan aku membacanya terlebih dahulu." Karena Adi dipanggil seseorang, Adi belum bisa membacakan full seluruh suratnya kepada sang ibu. Malam hari, Adi bersama teman-temannya menonton bioskop. Tidak sengaja, Adi bertemu lagi dengan dia. Mereka duduk bersebelahan. Adi langsung bertanya kepada dia, "Mengapa kau meninggalkanku di rumah sakit? Aku sudah susah payah berlari ke rumahku dan mengambil tasmu, tapi kau tidak ada. Aku juga terluka saat mengejar pencuri itu." Adi meminta kepada dia untuk ikut dengannya mengambil tas dia, agar permasalahan tas ini cepat selesai. Dia pun bersedia. Setelah nonton bioskop, mereka berdua pergi ke rumah Adi. Saat berjalan kaki, Adi mengatakan kepada dia bahwa aku tidak pernah mengira berjumpa lagi denganmu. Hidup ini penuh dengan kejutan dan keajaiban. Dia tidak setuju dengan omongan Adi. Dia mengatakan hidup ini penuh dengan masalah dan rasa sakit. Adi membalas, "Oke kalau gitu, sekarang kau mari ikut denganku. Akan aku tunjukkan tempat di mana semua orang bahagia tanpa masalah." Adi mengajak dia ke kuburan. Adi mengatakan disinilah tempat semua orang bahagia tanpa masalah. Adi mengatakan hidup pasti akan selalu ada masalah. Hidup adalah tentang mengatasi masalah dan menjalani kehidupan. Dia menceritakan masa lalunya tentang Rohit kepada Adi. Adi menasehati dia agar menerima kenyataan dan hidup dengan damai. Malam hari, Adi menelpon dia saat dia sedang tidur. Adi menyuruh dia untuk keluar rumah dan ikut dengannya ke suatu tempat. Adi memberikan kejutan kecil kepada dia karena malam itu dia berulang tahun. Dia merasa bahagia dan berterima kasih kepada Adi. Setelah merayakan ulang tahun, mereka berdua mengobrol sambil bercanda. Dia mengatakan, "Aku tidak ingin menikah, jadi tidak mungkin aku mempunyai suami." Adi membalas sambil bercanda, "Kenapa kau tidak ingin menikah padahal ada lelaki baik sepertiku?" Dia membalas, "Sekarang teman baikku hanya kamu. Aku tidak ingin mengubahnya menjadi cinta. Aku sudah cukup menderita karena cinta." Adi setuju dan mengatakan, "Baiklah kalau begitu. Kita akan terus menjadi teman sampai ulang tahunmu yang ke-99. Mereka berdua sepakat menjadi teman baik selamanya. Mereka berdua sering bertemu dan menjadi dekat. Suatu hari, dia mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke Mumbai dan tidak akan kembali. Dia lalu memberikan Adi kacamata sebagai hadiah perpisahan. Adi tidak membawa apa-apa dan meminta maaf karena tidak bisa membalas hadiah dia. Dia mengatakan, "Tidak usah memberiku hadiah karena bagiku dirimu adalah hadiahku. Karena dirimu, aku sekarang bisa tersenyum dan hidup kembali." Adi mengantarkan dia ke stasiun. Di dalam kereta, Adi mengatakan, "Saat kita berpisah nanti, kau tetap duduk di kursimu. Kau tidak usah mengantarku di pintu kereta.
kau tidak usah menatapku, karena jika seseorang berpisah lalu berdiri di pintu dan saling menatap, itu akan menambah rasa sakit. Cukup ucapkan goodbye lalu pergi. Dia pun setuju. Kereta akan berangkat dan terlihat di sana dia tertidur. Adi langsung pergi tanpa mengucapkan apapun. Adi sedih karena akan merindukan dia. Saat Adi menoleh ke belakang, Adi berharap dia melihat dari jendela, tapi jendelanya ditutup rapat. Saat kereta api sudah menjauh, ternyata dia tidak naik kereta. Dia ikut turun. Dia menunda sehari agar bisa bersama dengan Adi. Adi lalu mengajak dia ke rumahnya bertemu dengan sang ibu. Dia dipersilahkan untuk istirahat di rumah Adi karena dia kelelahan. Adi pergi ke rumah sakit mengantar ibunya bekerja. Adi membaca surat paragraf kedua kepada ibunya. Belum selesai membaca, pembantu Adi menelpon dan mengatakan dia demam. Adi langsung pulang dan melihat dia. Malam hari, Adi mengatakan kepada dia bahwa Adi susah tidur. Dia memberikan nasihat kepada Adi, jika kau susah tidur, pejamkan matamu dan bayangkan ingin hidup bersama seseorang. Dan ungkapkan perasaanmu padanya lalu tidurlah. Hari demi hari Adi semakin mencintai dia. Adi tidak bisa menghindari perasaan itu. Adi lalu curhat kepada ibunya. Ibunya menyuruh Adi untuk menyatakan cintanya kepada dia. Tapi Adi takut karena Adi dan dia sudah sepakat untuk tidak lebih dari teman. Ternyata diam-diam dia juga memendam perasaan cinta kepada Adi. Tapi dia takut karena sudah terlanjur sepakat untuk tidak lebih dari teman. Pagi hari dia mengatakan dirinya harus segera pulang ke Mumbai karena ayahnya sudah memanggilnya. Adi menemani dia ke stasiun. Mereka berdua naik bajai diantar teman Adi. Saat kereta sudah mulai jalan, mereka berdua mengobrol di pintu kereta. Secara tersirat, dia menyatakan cintanya kepada Adi. Awalnya, Adi tidak peka, tapi akhirnya Adi sadar dan langsung naik ke kereta itu. Kemudian memeluk dia. Dia melanjutkan perjalanan ke Mumbai, sedangkan Adi pulang ke rumah. Sang ibu sedang menunggu Adi di teras. Adi memberi kabar bahwa Adi diterima cintanya oleh dia. Ibunya senang mendengar hal itu. Dia sudah sampai di apartemennya di Mumbai. Tiba-tiba, Hai dia. Rohit menyapa dia. Ternyata Rohit masih hidup. Jedir. Dia kaget. Dia bingung harus bahagia atau sedih. Barulah di sini diceritakan fakta tentang Rohit. Saat Rohit dan dia kecelakaan, Rohit mengalami cedera otak yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Lalu Rohit dibawa ke Singapura. Ayahnya tahu bahwa saat itu dia sangat mencintai Rohit. Ayahnya menyuruh sang paman memberitahu dia bahwa Rohit meninggal dunia. Ayahnya khawatir dia akan menunggu lama kesembuhan Rohit. Ayahnya berasumsi kalau mengabarkan dia bahwa Rohit mati, dia akan sedih beberapa hari, tapi dia bisa melupakan Rohit nantinya. Dan kalaupun Rohit sembuh, ayahnya akan menikahkan dia dengan Rohit. Karena tidak ada jaminan Rohit akan sembuh, maka dari itu sang ayah menyuruh pamannya untuk mengabarkan kepada dia bahwa Rohit meninggal dunia. Karena Rohit sudah sembuh dan kembali ke Mumbai, ayahnya berencana menikahkan dia dengan Rohit. Dia bingung harus bagaimana karena dia sekarang mencintai Adi. Rohit memeluk erat dia dan mengatakan, "Kau pasti sedih kan aku dianggap mati? Sekarang aku di sini. Aku masih hidup. Aku yakin kau tidak akan pernah melupakanku." Dia hanya bisa menangis sedih. Lalu dia menelpon Adi dan menceritakan tentang hal ini. Adi mengatakan, "Aku tidak bisa hidup tanpamu dan aku ingin menikah denganmu. Tapi jika aku lakukan itu, pasti ibu akan marah kepadaku karena menganggapku egois. Menikahlah dengan Rohit dan berbahagialah. Jangan pikirkan aku. Aku ikhlas asalkan kau bahagia. Tapi tolong hapus nomor HP-ku dan jangan menelponku lagi. Goodbye." Dia tidak menutup teleponnya. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಿಯಾ ಸೂಪ್. Adi bersedih harus mengatakan hal itu karena Adi sangat mencintai dia. Dia terus menangis dan bingung harus bagaimana. Keesokan harinya, sepupu dia menelpon Adi dan mengajaknya untuk berangkat bersama ke pernikahan dia dan Rohit. Adi kaget karena pernikahan dia terjadi begitu cepat. Adi meminta izin kepada sang ibu untuk datang ke pernikahan dia, tapi ibunya melarang. Ibunya mengatakan, "Jika kau datang ke pernikahan dia, itu hanya akan menambah rasa sakitmu. Jika kau sakit, maka ibu juga sakit. Rasanya seperti ribuan pisau menikam ibu. Pokoknya kau tidak boleh datang ke sana." Pagi hari, sang ibu pergi ke kamar Adi, tapi Adi menghilang. Adi lalu menelpon sang ibu dan mengatakan, "Maaf bu, kali ini aku tidak patuh dengan ibu. Aku tetap datang ke pernikahan dia." Adi lalu mematikan handphonenya agar tidak ditelepon sang ibu. Setibanya di resepsi pernikahan mereka, Adi hanya bisa menahan tangisnya dan mengatakan kepada dia dan Rohit
bahwa kalian adalah pasangan serasi yang ditakdirkan hidup bersama. Kemudian mereka bertiga berfoto bersama. Selesai acara, dia menceritakan semuanya tentang Adi kepada Rohit. Rohit dengan bijaksana menyuruh dia pergi dan hidup bersama Adi. Rohit mengatakan, Adi sudah memberikanmu kehidupan yang baru. Daripada kalian menderita demi aku, lebih baik aku yang menderita demi kalian. Dia langsung berangkat ke rumah Adi. Setelah menghadiri acara pernikahan dia, Adi pulang ke rumah. Adi kaget karena ada banyak orang datang ke rumahnya. Ternyata sang ibu yang dicintainya meninggal dunia karena serangan jantung. Sang ibu berkali-kali menelpon Adi tetapi gagal karena HP Adi dimatikan. Pembantu Adi juga sedang cuti. Tidak ada orang yang menolong sang ibu karena ibu sendirian di rumah. Adi menangis sedih dan menyesali perbuatannya karena ketidakpatuhannya membuat ibunya meninggal dunia. Sambil menangis di sebelah jenazah sang ibu, Adi membacakan paragraf terakhir suratnya yang tertulis, selama ini aku selalu memanggilmu Laki, bukan karena namamu Laksmi, tapi karena aku bahagia betapa beruntungnya aku dilahirkan olehmu. Terima kasih karena sudah menjadi ibuku. Thank you for being my mother. Sesampainya di rumah Adi, dia bertemu dengan teman Adi. Temannya memberitahu tentang kematian ibunya Adi. Dia dan temannya Adi lalu mencari Adi kemana-mana. Akhirnya, ada seseorang yang mengatakan Adi pergi ke rel kereta api. Dia khawatir Adi mencoba melakukan bunuh diri. Dia langsung bergerak cepat menuju rel kereta api dan beruntung, dia berhasil menemukan Adi yang mencoba bunuh diri. Dia memanggil Adi dan Adi senang dengan kedatangan dia. Dia? Adi tewas ditabrak kereta api. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Cinta adalah akar yang membuat bahagia sekaligus rasa sakit yang dalam pada manusia. So, berhati-hatilah dengan cinta. 2. Hidup ini penuh dengan masalah dan rasa sakit, tetapi hidup ini juga penuh dengan kejutan dan keajaiban.